Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Qur'an, memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya baik seketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah SAW pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Surat Al-Ikhlas ini, meskipun surat ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding surat-surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kenapa kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan kita. Harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Yang pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas ini yaitu dengan dibaca 1000 kali. Waktunya di antara salat maghrib dan isya, dan setelah salat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Lalu yang kedua, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang yang jahat. Yang ketiga, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit pada bagian badan baginda, Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu yang keempat, setan tidak akan mampu menggoda orang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai salat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kelima, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan, ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahan. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah
dengan penuh keyakinan dan pada akhirnya Allah melapangkan rezekinya. Yang keenam, bisa melunaskan hutang-hutangnya. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Yang ketujuh, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawanya kepada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Di dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian siratal mustaqim hingga sampai ke surga. Yang kedelapan, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Yang kesembilan, mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan ada banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal yang mudah. Yang ke-10, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup, kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan dan darah dan harta benda. Yang ke-11, mendapat pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Miraj ke langit aras ditegakkan atas 360 sudut jarak, dari sudut satu ke sudut lainnya, kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum dan tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah bersabda, herankah kamu wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, ya benar, kami heran. Beliau melanjutkannya, demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad, tertulis di sayap Jibril. Lalu yang ke-12, akan mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi.
Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk, ruku, ataupun berjalan, maka kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah SAW bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril di Tabuk bersama malaikat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu?" Jibril pun menjawab, dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, duduk, ruku, dan berjalan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 12 manfaat dan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan agar kita mendapat manfaat dan hikmah keutamaan serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.